Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview dan mengupdate kembali mengenai soundbar dari Sony di tipe terbarunya dengan tipe HTS 2000 ya. Kenapa saya review lagi atau update lagi mengenai soundbar Sony di seri HTS 2000 ini? Karena harganya mengalami diskon yang lumayan banyak ya. Dari harga 12 jutaan ke ya sekitaran, nanti saya spill harganya di akhir video. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview kembali dan menjelaskan fitur-fitur unggulan dari soundbar Sony di seri terbaiknya ini ya dengan tipe HTS 2000. Dan tentunya untuk kalian juga jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat inilah dia tampilan dari soundbar Sony di seri HTS 2000 teman-teman ya. Setiap pembelian dari soundbar ini kan akan mendapatkan sepaket speaker center dan subwoofer. Yang pertama di sini kita review dari senternya dulu teman-teman ya. Nah di sini kita bisa lihat ya tampilan senternya ini dia lumayan besar teman-teman ya, agak lebih lebar dan tidak terlalu panjang. Ini agak sedikit kotor ya karena ada proyek di depannya. Nah ini kita bisa lihat bahan depannya di sini dia menggunakan bahan metal dan kita bisa lihat sawang-sawang ada 3 speaker di bagian depannya. Nah ini dia ya bagian depannya. Dan untuk powernya dari speaker ini kurang lebih di kisaran 450 watt. Jadi power suaranya lumayan besar banget ya untuk ukuran soundbar seukuran segini. Nah, untuk kualitas suara pun soundbar ini juga udah support dengan Dolby Atmos Vision. Jadi ketika kalian konekkan mungkin dengan TV yang sudah support juga dengan Dolby Atmos Vision, wah suaranya udah nggak kira-kira lagi teman-teman ya, hampir sama seperti di bioskop. Walaupun tidak sekeras di bioskop ya. Nah, oke. Untuk bagian sampingnya terdapat celah lubang seperti ini. Ini fungsinya untuk fitur 3D surround-nya juga teman-teman ya. Jadi untuk fitur suaranya lebih merata dan semua ruangan itu kena. Dan di sini ada fitur-fitur lainnya. Untuk tombol-tombolnya di sini dia menggunakan tampilan tombol touchscreen. Yang pertama itu ada tombol power, ada function, Bluetooth, dan volume. Volumenya maksimum di 100 teman-teman ya untuk volumenya. Dan untuk layarnya dia berada di bagian sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini dia connect ke TV dan kalian bisa ubah juga ke Bluetooth. Di sini juga ada TV lagi ya. Kalau lebih ada 2 settingan di sini untuk functionnya. Dan untuk instant Bluetooth kalian tinggal tekan di sini selama 3 detik dia akan pairing secara otomatis. Nah, dia akan kedip-kedip berwarna biru seperti itu, artinya dia akan pairing menggunakan Bluetooth. Oke, kita kembalikan ke TV dulu. Nah, ini udah pairing di TV. Nah, sekarang kita coba cek untuk bagian tampilan belakangnya. Soundbar ini juga bisa kalian tempel di tembok ya, atau menggunakan mounting bracket, dan tekstur di bagian belakangnya ini menggunakan tekstur kulit jeruk yang lumayan kasar. Serta untuk kabel powernya di sini dia menggunakan kabel plug and play. Jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang, dan ketika rusak pun sangat mudah untuk mengganti kabelnya teman-teman ya. Sirkulasi panas juga ada di bagian belakangnya. Jadi kalau soundbar ini overheat tentu panasnya kebuang ke belakang, tidak ngendap di bagian dalam soundbarnya. Nah untuk USB juga udah ada, tapi bukan USB playback untuk ngeplay audio teman-teman ya, melainkan ini untuk update atau for service di bahasanya ya. Nah di sini juga ada kelengkapan lain lagi. Di sini yang pertama itu ada HDMI ARC, ada optikal juga. Jadi kurang lebih ada 2 inputan tambahan di sini teman-teman ya. Nah di sini dia petunjuknya. Nah kita bisa lihat. Ini optikal yang sementara kita gunakan di sini adalah HDMI ARC. Dan setiap pembelian soundbar ini kalian akan mendapatkan free kabel ARC ya, HDMI ARC yang bisa kalian gunakan langsung. Jadi free-nya bukan optikal melainkan HDMI ARC yang mungkin harganya dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan optikal. Oke, dari senternya sekarang kita lanjut ke bagian subwoofernya. Oke, untuk subwoofer kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Di atasnya ada pohon Natal teman-teman ya, untuk persiapan di tanggal 25 Desember untuk promo-promo Christmas. Di sini kita bisa lihat tampilan subwoofernya kurang lebih seperti ini. Tampilannya juga lumayan besar. Dan untuk bahannya saya rasa ini menggunakan bahan partikel dengan tekstur kulit jeruk yang lumayan kasar, menghindari goresan pada bodinya. Ada label Sony di bagian tengahnya, dan untuk penutup bagian depannya dia menggunakan bahan kain seperti itu, bukan kain biasa sih teman-teman ya. Ini juga mempengaruhi suara saya rasa ya, sampai di bagian lubangnya ini. Kita bisa lihat. Nah, lubangnya tembus sampai ke belakang saya rasa teman-teman ya. Nah, itu kalau bisa lihat lubangnya. Nah, oke.
Nah, untuk bagian belakangnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat di sini dia ada untuk settingan on off dan linknya ya untuk mengaktifkan wirelessnya yang akan connect ke bagian senternya. Nah, di sini juga ada penjelasan untuk kabel powernya juga dia menggunakan plug and play, jadi bisa kalian cabut dan kalian lepas teman-teman ya. Kalau rusak pun sangat mudah untuk diganti. Dan sekedar info, soundbar Sony di HTS 2000 ini ada namanya tambahan rear speaker lagi. Tapi itu dijual terpisah teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan berapa harganya. Di sini untuk listriknya kurang lebih dia di kisaran 40 watt untuk subwoofernya, dan rakitannya ini dari Malaysia. Made in Malaysia ya, karena Sony itu punya pabrik di Malaysia lah sekarang. Oke, itu untuk subwoofernya. Sekarang kita coba review kembali. Dan untuk soundbar ini setiap pembeliannya kan akan mendapatkan remote juga ya untuk setting-setting dari soundbar ini. Nah, untuk garansinya dari soundbar Sony ini garansinya kurang lebih di 1 tahun ya, servis dari Sony. Nah, oke. Dan untuk harga dari soundbar Sony ini kurang lebih harganya itu di kisaran 10.999.000, dan ketika kalian ingin menambahkan speaker rear tambahannya itu harganya menjadi di kisaran 14 juta sampai 15 jutaan. Nah, oke. Jadi untuk harga, sekarang kita coba tes untuk kualitas suara dari soundbar Sony di seri HTS 2000 ini. Jadi langsung saja kita tes ya untuk kualitas audio dari TV soundbar Sony di seri HTS 2000. Kita menggunakan demo dari Sony dan kalian bisa dengarkan kualitas audio Dolby Atmos-nya. Sip, langsung saja kita mulai. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih itu dia ya untuk pengetesan suara dari soundbar Sony di seri HTS 2000. Untuk kalian bagus atau enggak, kalian bisa langsung komen di kolom di bawah. Dan untuk kalian yang ingin membeli soundbar ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali ya, dengan nama Grand Bui Mas Bali. Dan untuk kalian yang ingin beli di online, kalian bisa check out lewat link Tokopedia dan Shopee yang akan saya cantumkan di bawah. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review dan update harga kita kali ini mengenai soundbar dari Sony. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.